Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat peran ASEAN dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ya, pertemuan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta berlangsung hangat dan cukup produktif. Kedua kepala negara menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah stabilitas keamanan kawasan regional. Selain itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun menegaskan pentingnya kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keamanan regional. Menurut kedua kepala negara ini, stabilitas kawasan adalah tanggung jawab bersama. Di sisi lain, secara bilateral, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat kemitraan strategis dan memperluas kerjasama di berbagai bidang. Secara khusus, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kepemimpinan Perdana Menteri Anwar dalam memimpin ASEAN, khususnya keberhasilan Malaysia dalam melakukan mediasi terhadap konflik di kawasan. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Lagi kita negara yang latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Ya, terima kasih. Thank you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense agency dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal termasuk dengan kemitraan ekonomi komprehensif regional dan hubungan bilateral kedua negara. Ya, Menlu Sugiono menegaskan RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia Pasifik termasuk 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra dagang utama ASEAN, yakni Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Untuk itu, pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin memperkuat kerjasama bilateral, termasuk kesepakatan kerjasama mempermudah perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan bilateral resmi ini juga disertai dengan penandatanganan 4 nota kesepahaman kerjasama terkait perbatasan darat dan kerjasama bidang kesehatan, teknologi, dan komunikasi. Tentu saja perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara, kemudian isu-isu penting di kawasan dan isu-isu penting global. Jadi tadi juga kedua pemimpin berbicara mengenai kemajuan-kemajuan yang kita capai selama beberapa waktu ini, perundingan perbatasan, kemudian penurunan. Moneter Internasional IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026 menjadi 3% dan 3,1%. Revisi proyeksi tersebut didorong oleh lonjakan belanja menjelang kenaikan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus serta turunnya tarif impor efektif yang dikenakan oleh pemerintahan Donald Trump. Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026 yang didorong oleh lonjakan belanja menjelang kenaikan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus serta turunnya tarif impor efektif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2025, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan global 2025 sebesar 0,2% menjadi 3%, dan 2026 naik 0,1% menjadi 3,1%. Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dari proyeksi awal Januari sebesar 3,3% dan rata-rata historis pra-pandemi sebesar 3,7%. Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun ke 4,2% pada 2025 dan 3,6% pada 2026. Namun IMF menilai inflasi di Amerika Serikat masih beresiko tetap tinggi akibat dampak tarif terhadap harga konsumen pada paruh kedua tahun ini. Dalam laporannya, IMF menyebut ketidakpastian global terbilang masih tinggi meskipun tarif impor efektif yang dikenakan Amerika Serikat mengalami penurunan.
Di sisi lain, IMF memperingatkan bahwa perekonomian global masih menghadapi risiko besar, termasuk potensi kembalinya tarif tinggi, ketegangan geopolitik dan defisit fiskal yang meningkat, yang dapat mendorong kenaikan suku bunga serta memperketat kondisi keuangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak lebih dari 3% pada perdagangan Selasa usai Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Rusia terkait dengan perang di Ukraina dan optimisme bahwa perang dagang antara Amerika dan mitra dagang utama mereda. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 3,53% menjadi $72,51 Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 3,75% menjadi $69,21 per barrel. Kedua kontrak tersebut mencapai level tertinggi sejak 20 Juni lalu. Adapun pada Selasa, Trump mengatakan akan mulai mengenakan tarif dan langkah-langkah lain terhadap Rusia jika Moskow tidak membuat kemajuan dalam mengakhiri perang di Ukraina. Selain itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan telah memberitahu para pejabat China bahwa Beijing dapat menghadapi tarif tinggi jika melanjutkan pembelian minyak Rusia. Iya, selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global. Pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada Selasa dengan S&P 500 dan Nasdaq turun dari rekor tertinggi. Setelah sejumlah laporan keuangan emiten yang mengecewakan dan investor menunggu pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,46% ke level 44.632. Indeks S&P 500 melemah 0,3% menjadi 6.370 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 0,38% ke level 21.098. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa mayoritas menguat pada Selasa didorong dengan sektor keuangan dan pertahanan. Pemirsa, indeks DAX Jerman naik 1,03% ke level 24.217. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,6% ke posisi 9.136. Kemudian pemirsa, indeks CAC Prancis mengalami kenaikan 0,72% ke level 7.857. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri market buzz hari ini, kita cermati terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan. Dan jika kita lihat, IHSG ini menguat 0,39%. Jika kita lihat di sini masih bergerak di kisaran 7.600-an, lebih tepatnya 7.645,29. Sementara jika kita lihat secara sektoral, sektor keuangan memimpin penguatan naik 1,7%, diikuti industri, teknologi, industri dasar, kesehatan, non-cyclical, infrastruktur, dan juga transportasi. Iya, kemudian jajaran top gainers di sini datang dari WIFI, BRPT, Inet, BWPT, kemudian Ratu, DOOH, JARR, Mina Raja, dan WIRG. Sementara itu top losers datang dari Cuan, PGEO, kemudian ada Eral, ERA, kemudian Apex, AMRT, DMAS, MTEK, Mayor, kemudian juga Bilog, dan juga BJBR. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan IDX First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Rosalin Cio. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.